Halo kawan pajak, ayo teman-teman kawan pajak semuanya yang belum bergabung, segera bergabung. Kami tunggu di Tax Live edisi ke-131. Silakan ajak kawan pajak yang lain yang saat ini belum bergabung. Mungkin di kiri kanannya ada kawan pajak yang masih gabut ataupun belum ada kegiatan. Kita ajak aja langsung bergabung di acara Tax Live di Dijen Pajak RI sore hari ini. Kita akan membahas tema yang sangat menarik. Silakan kawan pajak semuanya, diajak kawan pajak yang belum bergabung. Masih kita tunggu, saat ini sudah ada 188 sudah bergabung. Lumayan. 180 terus naik. Ya. Oke. Bulan Mei tanggal 2. Hari Kamis, malam Jumat. Hai kawan pajak semua, yuk jawab salam dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semuanya. Jumpa lagi di Tax Live Dijen Pajak RI yang disiarkan langsung dari Studio 16. Kali ini bersama saya, Angga Berlianto, dan di sebelah saya sudah ada narasumber handal kita, Mas Giarso, penyuluh pajak ahli muda dari Direktorat P2 Humas KPDJP. Kawan pajak semuanya, kami harap kabar kawan pajak semuanya sehat walafiat, sehat badannya, sehat raganya, sehat juga usaha yang dijalankan oleh wajib pajak semuanya. Amin. Amin. Nah, kawan pajak, tidak terasa Tax Live kita pada hari ini sudah menginjak di episode ke-131. Banyak sekali ya, ada 100 lebih episode yang sudah kita jalani. Untuk tema-tema yang dibahas pada Tax Live kali ini, itu kami usahakan untuk selalu update dan memenuhi keinginan dari kawan pajak semuanya terkait dengan kebutuhan wajib pajak, terkait dengan informasi perpajakan. Nah, kawan pajak semuanya, untuk meningkatkan kualitas Tax Live ini, kami ajak kawan pajak semuanya, ayo sama-sama memberikan masukan, silahkan melalui komen maupun dari akun-akun resmi DJP, berikan masukan untuk Tax Live yang lebih baik ke depannya. Tax Live kali ini kita akan membahas tentang pembetulan SPT tahunan. Spesifiknya SPT tahunan PPh Badan. Nah, kawan pajak semuanya, sebagaimana kita ketahui, di akhir bulan kemarin itu merupakan batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh Badan tahun 2023 bagi wajib pajak badan. Dan juga bagi wajib pajak yang tahun kalendernya dari Januari sampai dengan Desember tahun 2023. Nah, bagi kawan pajak semuanya, merupakan hal yang lumrah kalau wajib pajak itu melakukan kesalahan, baik kesalahan tulis dan hitung. Oleh karena itu, bagaimana sih caranya kalau seandainya kita menyadari bahwa kalau ada kesalahan tulis dan hitung dan kita akan melakukan revisi terhadap SPT kita. Kita akan bahas kali ini di Tax Live episode ke-131. Kawan pajak semuanya, tak lengkap kami juga ingin menyampaikan terima kasih ke kawan pajak semuanya yang sudah menyampaikan SPT tahunan. Minggu yang lalu Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwasanya untuk angka kepatuhan SPT tahunan alhamdulillah meningkat drastis, 7, sekian persen. Kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi kawan pajak yang sudah melaporkan SPT tahunan PPh Badan dan orang pribadinya. Dan bagi yang belum melaporkan, ayo segera laporkan SPT tahunan Anda, teman-teman kawan pajak semuanya. Jangan sampai nanti keburu datang surat cinta ke rumah kawan pajak semuanya. Nah, kawan pajak, kembali ke topik. Kita akan membahas tentang SPT, pembetulan SPT PPh Badan atas kemauan sendiri atau yang disebut juga self correction. Nah, kali ini kita akan membahas secara komprehensif, ya, cukup komprehensif walaupun setengah jam terkait dengan persyaratannya, jangka waktunya, tata caranya, dan apa sih konsekuensinya kalau seandainya kawan pajak melakukan pembetulan SPT PPh Badan ini. Nah, di samping saya ini sudah ada Pak Giarso, narasumber ahli saya. Pak Giarso, silahkan sapa dulu kawan-kawan pajak yang sudah bergabung. Baik, terima kasih Mas Angga, kawan pajak semuanya di seluruh Indonesia. Apa kabar kawan pajak semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mas Angga, boleh nggak kita kasih pantun dulu nih? Boleh. Biar suasana yang hangat ini semakin hangat seperti itu. Boleh ya? Lanjut. Baik, kawan pajak, sedikit pantun buat Anda sekalian. Ya. Bulan Ramadan, bulan ampunan. Cakep. Di hari lebaran kita maaf-maafan. Cakep. Surat pemberitahuan sudah disampaikan.
silakan pembetulan kalau ada kesalahan. Wah, ini benar-benar relate ini sama kita nih. Ini hari ketiga atau hari kedua setelah SPT tahunan PPh Badan itu terakhir disampaikan ya. Iya. Mungkin ada yang ingat teman-teman yang di kawan pajak, ada yang belum disampaikan atau ada kesalahan tulis. Ini relate banget ya. Silahkan untuk melakukan pembetulan. Kalau ada Kalau ada kesalahan. kesalahan. Kalau enggak, Kalau enggak ada, ya nggak usah. Baik, mantap sekali pantunnya. Kurang lengkap nih Pak Giarso, kalau Mas Gi, kita kalau belum nyapa teman-teman yang ada yang sudah bergabung di Text Live kita nih. Ada siapa aja di sini nih? Ada Bapak Kuncoro Dwi, Ibu ya, Ibu Kuncoro Dwi ya. Udah ada 159 peserta yang lainnya juga nih. Nah, ada Gian Martini. ya Ibu. Gian Martin 11. Oke, ada Kakak Su 21. Syahrul FZY, cakep Iya, katanya. Nah, baik. cakep juga, mudah-mudahan cakep juga nih yang bilang cakep nih. Iya. Ya udah gitu. Alexa Lowe, ada aku. Nah, ini teh panas. Wah, ini cakep nih. Teh panas, teh manis, teh dingin ya. Es Dari teh. Cipayung kali ya. Ya, ini Tempat kita. baik. Sebelum kita mulai ya, mohon maaf sebelumnya kita nggak bisa menyapa semuanya nih ya Mas Gi ya, karena begitu banyak teman yang sudah hadir bersama kita di Text Live kali ini. Sebelum kita mulai, kawan pajak perlu kami sampaikan kepada kawan pajak semuanya, bagi kawan pajak nanti yang ada masukan ataupun komen terkait dengan pertanyaan ya, tema kita pembetulan SPT tahunan PPh Badan ya. Apabila ada pertanyaan terkait dengan pembetulan SPT PPh Badan, silakan masuk ke kolom komen di bawah ya, di bawah apa di atas Mas Ki? Di bawah ya, di bawah. Silakan cantumkan pertanyaan di tab atau kolom komen yang ada di bawah. Iya. Pagi, sebelum mulai ke materi nih, saya ada pantun. Wih, berbalas pantun kita hari ini. Di minggu yang lalu kita lawan siapa tuh? Uzbekistan. Nah, walaupun ntar malam mudah-mudahan ntar malam lawan siapa Mas Ki? Lawan Irak kita. Irak ya. Nah, sekali ini kita bahas minggu lalu dulu deh. Sengaja kalah dari Uzbekistan biar ketemu Argentina di Olimpiade Paris. Cakep. Yuk bedah pembetulan SPT tahunan bersama Pak Giarso, kita kupas habis semuanya. Oke, siap. Oke. Pak Giarso, langsung saja. Saya takut tadi salah ngomong nih, pas di awal tuh saya jelasin tentang pembetulan SPT. Iya. Sebetulnya apa itu SPT? Nah, ini ahlinya langsung ngomong. Pembetulan SPT itu apa, Pak? Baik, kawan pajak semuanya, sebelum ke pembetulan SPT mungkin kita bahas dulu ya, bahwa sistem perpajakan kita ini sejak reformasi perpajakan yang pertama kali tahun berapa Mas? 1983 ya? Sudah lahir belum? 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian. Sejak 1983 sistem perpajakan kita menganut sistem self assessment. Dalam arti anggota masyarakat diberi kepercayaan untuk apa? Untuk melaksanakan kegotong royongan nasional. Baik. Namanya gotong royong pasti sifatnya sukarela, pasti Bareng-bareng. sifatnya istilahnya bersama-sama seperti itu. Untuk apa? Yaitu untuk terkait penerimaan pajak. Oleh karena itu sistemnya adalah kita diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri. Ini 4M ya. Iya. Iya, 4M. Menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan. sendiri. Menghitung seperti apa? Dalam SPT berarti kita akan menghitung berapa pajaknya yang terutang. Ya, kalau badan ya pasti ada dari pembukuan, hitung labanya dan seterusnya, itu kita hitung sendiri. Kemudian berikutnya setelah ketemu berapa pajak yang terutangnya, berikutnya kita memperhitungkan. Memperhitungkan dalam arti memperhitungkan dengan pajak-pajak yang sudah dipotong, dipungut pihak lain. Baik. Dan juga memperhitungkan dengan pajak-pajak yang sudah kita bayar sendiri pada tahun berjalan. Selisihnya itu merupakan pajak yang harus dibayar. Kalau memang tadi pajak terutang melebihi pajak yang diperhitungkan tadi. Betul. Kalau hasilnya sama berarti status nihil. Iya. Kalau lebih besar yang diperhitungkan maka statusnya menjadi lebih bayar. Disetorkan. Iya. untuk assessment-nya. Nah, kalau misalnya tadi pajak terutang melebihi yang diperhitungkan tadi, statusnya adalah menjadi kurang bayar. Maka sebelum kita lapor SPT, langkah berikutnya adalah kita membayar dulu, Mas. Sekarang kan ada kode billing gitu ya, kita buat kode billing, kita kemudian bayar.
Setelah itu baru kita melaporkan sendiri. Nah, sarana teman-teman semua untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri ini sehingga sistem self assessment tadi bisa terlaksana dengan baik, kita menggunakan namanya surat pemberitahuan atau kita singkat SPT. Mungkin yang ada yang belum tahu. Nah, kawan pajak, dari tadi kita kepercayaan kita berikan untuk menghitung sendiri dan seterusnya tadi, ya mungkin namanya sifat manusiawi, Mas. Iya. Betul. Hal yang lumrah terkadang wajib pajak tadi mengalami mungkin kesalahan ataupun kekurang benaran, salah dalam menghitung, salah dalam menerapkan ketentuan peraturan perpajakan, salah dalam penulisan, atau mungkin juga kurang lengkapnya ataupun kurang jelasnya sehingga mengakibatkan SPT yang dia sampaikan secara global tadi, secara agregat kurang tepat atau terjadi kesalahan. Maka teman-teman semua, apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak apabila dia mengalami hal tersebut? Ini kan manusiawi nih. Betul. Ya, saya salah. Manusia tempat salah dan dosa. Apa berhenti di situ selesai, tidak bisa diapa-apain? Ternyata teman-teman semua, di pasal 8 Undang-Undang KUP, yaitu untuk memberikan pelayanan, untuk memberikan keadilan, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan sendiri atau self correction tadi ya, atas SPT yang telah disampaikan. Ini garis besarnya SPT yang telah disampaikan. Kalau belum disampaikan ya bukan pembetulan namanya. Penyampaian SPT seperti itu. Jadi belum bisa dibetulin kalau belum disampaikan nih, ya Mas Gi ya? Belum bisa dibetulin kalau belum disampaikan. Sampaikan dulu baru dibetulkan. Kata kuncinya self assessment, semuanya kita lakukan sendiri dari mulai penghitungan, pembayaran. Tapi kalau masih ada salah, kita bisa self correction atau pembetulan yang ada di pasal 8 Undang-Undang KUP ya. Baik, Mas Gi, kawan pajak semuanya ini sebenarnya senang-senang ini nih, senang-senang tapi satu sisi khawatir nih. Senang ada jalan keluar, tapi khawatir jangan-jangan masih ada yang salah nih ya gitu. Menarik ini, pasti kawan pajak pengen tahu nih setelah mengetahui ada loh caranya, tapi bagaimana sih teknisnya selanjutnya nih? Apa kriterianya? Apa syarat-syaratnya Mas Gi untuk melakukan pembetulan itu? Jangan-jangan nggak semuanya bisa, gitu kan ya Mas Gi ya? Mas Gi, bisa dijelaskan nih kawan pajak. Ini terkait persyaratan Mas Angga ya, persyaratan apa persyaratan sehingga wajib pajak masih diberikan hak untuk bisa melakukan pembetulan. Ini kita kembalikan ke ketentuan di Undang-Undang KUP kita, yaitu di pasal 8 juga, bahwa agar wajib pajak bisa melakukan pembetulan tadi, itu syaratnya DJP belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini kadang-kadang di pikiran orang apa nih? Kan ini kan masalah waktu ya. Kalau waktu kan harus spesifik nih, Mas Gi. Nggak bisa kita pemeriksaan. Dia kan baru datangnya ke sini, nggak bisa gitu. Apa patokannya seseorang wajib pajak sudah dilakukan pemeriksaan? Dikatakan sudah dilakukan pemeriksaan, Mas Gi. Mungkin wajib pajak tidak tahu apakah dia sedang diperiksa atau tidak. Mungkin seperti itu ya. Ini tandanya apa? Baik, kita perlu ketahui bahwa kawan pajak semua, untuk proses pemeriksaan tadi dimulai dengan penerbitan surat perintah pemeriksaan atau SP2. Apakah tanggal itu yang digunakan sebagai dasar mulai tindakan pemeriksaan? Rupanya bukan. Ternyata adalah step berikutnya, yaitu penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan pajak oleh pemeriksa kepada wajib pajak, kepada wakilnya, kepada kuasanya, kepada pegawai atau anggota keluarga. Saatnya? Saatnya adalah saat surat pemberitahuan pemeriksaan tadi disampaikan. Kalau sudah disampaikan, bisa wajib pajak merasa ada kesalahan, mohon izin, ini tidak bisa melakukan pembetulan. Tapi sepanjang belum ada surat pemberitahuan pemeriksaan tadi, wajib pajak silahkan untuk melakukan pembetulan SPT-nya. Nah, kemudian berikutnya tadi pemeriksaan ada dua, Mas. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan juga pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan secara terbuka. Pemeriksaan bukti permulaan itu dilakukan terkait adanya dugaan tindak pidana perpajakan. Oh, beda ya ini ya. Yang satu ada unsur tindak pidana, yang satu lagi pemeriksaan administratif biasa. Seperti itu. Jadi dua ini masih sebetulnya nanti kedepannya akan dibuka ya, ada kerannya ya untuk pembetulan masing-masing. Iya, masih bisa. Dalam kaidah umumnya belum dilakukan pemeriksaan dulu yang kaidah umumnya. Pemberitahuannya belum disampaikan. Baik, Mas Ki. Jadi ada
di sini kan ada kita mengenal banyak jenis-jenis SPT itu ya. SPT kurang bayar, lebih bayar. Ada perbedaan treatment nggak tuh? Lebih bayar, kurang bayar, rugi. Ya. Terus ada lagi apa lagi ya? Untung rugi. Nah, gitu pasti. Ada perbedaan nggak treatment di pembetulan ini? Baik, status SPT itu kan macam-macam Mas ya. Ada lebih bayar, ada nihil, ada juga kurang bayar. Nanti ada satu lagi misalnya rugi seperti itu. Oh ya, apakah rugi. rugi lebih bayar, apakah rugi kurang bayar dan seterusnya. Ya. Baik, ini juga syarat berikutnya Mas. Setelah tadi DJP belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan, ini merupakan syarat berikutnya apakah wajib pajak tadi masih bisa melakukan pembetulan atau tidak. Ya, berikutnya adalah kalau hasil pembetulan tadi SPT-nya menyatakan rugi atau lebih bayar, Rugi atau lebih bayar? iya, maka pembetulan tadi disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Nah, sedangkan daluarsanya Sedangkan daluarsa penetapan adalah 5 tahun. 5 tahun. Nah, 5 tahun sejak saat terutangnya pajak Oke. atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Nah, ini agak jelimet ya bahasa seperti itu ya. Iya. Boleh dicontohin nggak baik. gimana? Iya, memang ini 2 tahun pajak- sebelum, 5 tahun sebelum. Nah, Iya, perlu contoh nih. perlu Mas contoh, Angga. perlu contoh. Iya, perlu contoh. Ini contohnya adalah ini wajib pajak. Iya. Wajib pajak mau melakukan pembetulan SPT tahunan tahun pajak 2023. 2023 kemarin nih. Kemarin. Mm-mm. Tahun pajak 2023 berarti daluarsa penetapannya adalah akhir tahun 2028. Plus 5 tahun. Aman. Masuk, masih masuk. Masuk. Kemudian dia mau melakukan pembetulan SPT tahun pajak 2023 dan statusnya adalah rugi atau lebih bayar. Baik. Maka ya dia bisa melakukan pembetulan itu paling lama akhir tahun 2026. Ya. Paling lama akhir tahun 2026. Kalau dia masukin katakanlah di awal Januari tahun 2027, kalau statusnya tadi adalah rugi lebih bayar tahun pajak 2023, maka akan tertolak secara sistem juga. Dan syarat yang awal tadi, syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan itu juga tetap melekat. Itu juga tetap harus ada seperti itu. Baik. Ini kan gampang ya kalau udah dikasih contoh tuh gampang. 2023 tambah 5 tahun 2028. Iya. Kemudian dari 2028 tinggal minus 2. Minus 2022. 2022. Oke. Ini yang terkait dengan SPT yang menyatakan rugi atau lebih Atau bayar. lebih bayar. Bagaimana kalau sebaliknya? Kalau seandainya SPT itu nanti hutang pajak yang dihasilkan itu malah menjadi lebih besar hutang pajaknya gitu. Iya. Sehingga harus ada yang dibayar di SPT Iya. pembetulan itu. Iya. Gimana konsekuensinya itu? Baik. Jadi normalnya kalau pembetulan itu memang biasanya mengakibatkan pajak menjadi lebih besar. Biasanya seperti itu. Biasanya. Oh, misalnya Karena ada lupa mencantumkan atau iya, lupa ini ya. penghasilan saya kurang saya laporkan, atau mungkin biaya yang saya laporkan terlalu besar, atau mungkin saya salah dalam mengkreditkan, sehingga biasanya mengakibatkan pajak menjadi lebih besar. Cuman belum pasti tentu juga sih ya, belum tentu. Tapi biasanya menjadi lebih bayar. Maka kalau menjadi utang pajak menjadi lebih besar, dalam arti masih ada pajak yang harus kita bayar sendiri sebelum melakukan pembetulan, maka tidak ada batasan waktunya. Tidak ada batasan waktu. Sepanjang Oh, DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan tadi. Oke. Gitu. Ya, Jadi kalau sudah balik diperiksa lagi ya ya, nggak bisa. pasal satunya belum dilakukan pembetulan. Itu syarat paling utama. Paling utamanya. Seperti itu. Itu kalau ibarat kata yang ide wanita selalu nit gitu ya. Balik lagi ke pasal itu ya. Kalau ada mohon maaf. Baik, kawan pajak, ini kita sudah lihat nih syarat-syaratnya, ketentuannya. Iya. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi, kita dalemin lagi nih, Mas. Ini masih ngawang-ngawang nih. Gimana caranya? Gimana cara melakukan pembetulan itu? Kalau seandainya sudah yang di atas terpenuhi, oh Iya. kita dari segi tahun pengajuannya sudah memenuhi, dari wajib pajaknya sudah memenuhi. Terus gimana caranya penyampaiannya dan kawan-kawan itu, Mas? Baik, setelah syarat pasti banyak bertanya gimana caranya seperti itu. Betul. Ya. Caranya sebenarnya sangat gampang Bapak sekalian. Ya. Caranya itu untuk menyampaikan hasil pembetulan itu hampir sama persis seperti kita menyampaikan SPT normalnya. Cuman kita perlu perhatikan kalau dulu pakai SPT elektronik, kita pembetulan harus pakai SPT elektronik. Kita ketahui untuk SPT elektronik ini menurut ketentuan sekarang hampir semua wajib pajak diwajibkan untuk elektronik kecuali sebagian saja yang boleh pakai SPT kertas.
Contohnya untuk wajib pajak yang terdaftar di wajib pajak besar, kemudian wajib pajak khusus dan juga madya. Iya. Kemudian apabila dia sudah diwajibkan untuk melaporkan SPT 21 secara elektronik, Baik. atau dia diwajibkan menyampaikan SPT 23 secara elektronik, atau dia diwajibkan untuk menyampaikan SPT PPN secara elektronik. Kita ketahui kalau SPT PPN pasti secara elektronik ya. Sekarang Baik, ya e-faktur seperti itu. Ya, maka kalau wajib pajak badan katakanlah kemudian dia sudah dilakukan sebagai PKP, berarti kan dia sudah wajib menyampaikan SPT PPN secara elektronik, maka dia wajib SPT tahunan secara elektronik. Jadi memang hanya sebagian kecil saja sekarang yang bisa menyampaikan secara kertas. Nah, kalau sebelumnya teman-teman semua sudah menyampaikan SPT secara elektronik, kemudian mau melakukan pembetulan, maka harus dilakukan secara elektronik. Nah, kita kembali ke fokus pembahasan kita. Kita akan fokus ke SPT tahunan PPh Badan. PP Badan mulai tahun 2022 untuk melaporkan SPT itu wajib menggunakan namanya e-form. E-form seperti itu. Melalui saluran DJP online juga tapi ya. DJP online juga. Nanti kan kita ini ada jelaskan formatnya seperti ya, apa. bukan kertas tapi dia menggunakan elektronik. Iya. Oke. Jadi pesan kuncinya itu kawan pajak semuanya kalau seandainya sudah menyampaikan secara online, jangan coba-coba menyampaikan SPT pembetulan PPh badannya menggunakan paper base, nggak akan diterima. Iya. Nah, dunia akhirat nggak diterima. Lebih enak elektronik mas sekarang kan? Iya, lagi pula lebih mudah. Nggak perlu nyetak. Nggak perlu cetak. Cukup di tempat. Nggak perlu datang, nggak perlu Nggak ongkos. perlu datang, nggak perlu ongkos. Nggak perlu tracking udah nyampe mana suratnya. Iya. Iya. Betul sekali. Betul ya gitu mas. Iya. Mas Ki, kita dalamin lagi. Wih, Kita siap. dalamin lagi. Ini kan masih ngomongin aturan, masih ngomongin kaidah-kaidah. Sekarang kita gimana caranya tuh kalau udah ngelihat DJP online tuh gimana caranya nih? Udah ngelihat nih masuknya kemana nih menunya? Iya. Jadi menunya sama seperti menu pada saat kita melaporkan SPT secara normal. Baik. Pertama kita buka situs www.pajak.go.id. Kemudian kita masuk login. Setelah login kita klik lapor, kemudian kita klik e-form PDF, kemudian kita klik buat SPT. Setelah itu kawan pajak silakan pilih tahun pajaknya tahun berapa yang dibetulkan. Kalau tahun 2023 klik tahun 2023. Kalau 2022 silakan klik tahun 2022 seterusnya. Berikutnya akan ada pilihan status apakah normal ataukah pembetulan. Ya. Disitulah ini Disitulah ya, kuncinya. Nah, nanti kalau pembetulan pasti nanti akan muncul kalau sudah masuk ini isi status SPT pembetulan seperti itulah. Berikutnya setelah kita klik status pembetulan, pilih media pengiriman tokennya. Selanjutnya klik kirim permintaan. Maka setelah sukses maka file PDF tadi akan terunduh secara otomatis. Berikutnya setelah terunduh kita buka file PDF kita yang tadi unduh tadi, kita lakukan pengisian SPT dengan tadi pedomannya ada benar, lengkap dan jelas. Iya. Kalau ada kurang bayar ya nanti harus kita bayar. Nanti ada pengisian NTPE-nya berapa di situ. Iya. Hasil dari pembayaran tuh ya. Setelah isian lengkap lakukan pengiriman SPT dengan token yang sebelumnya tadi sudah dikirimkan. Misalnya tokennya dikirimkan ke email, kita lihat tokennya berapa, itu nanti sebagai kode untuk verifikasi. Setelah itu baru kita submit SPT kita. Setelah itu akan kita terima tanda terima elektronik via email juga, nggak perlu datang ke kantor mas. Kita sudah pembetulan selesai dengan benar, jelas, lengkap dan tidak perlu kemana-mana lagi. Pekerjaan kita sudah selesai seperti itu. Kawan pajak semuanya ini sebetulnya bukan hal yang baru ya. Jadi kita itu cuma sekedar mengulang membuat SPT, cuman bikinnya itu yang benar, yang kurang dikoreksi gitu. Kalau ada yang belum dicantumkan. Hanya saja di awal tadi kita jangan lupa untuk terkait dengan statusnya itu kita pilih pembetulan gitu ya. Betul. Iya gitu ya. Iya. Betul ya Mas Gi ya. Sesimpel itu. Ternyata nggak sulit ya. Nah Mas Gi, ada lagi nggak yang perlu jadi perhatian wajib pajak selain 5 hal di atas ketika dia mau mensubmit SPT pembetulan? Iya, sebenarnya ada satu step kawan pajak semua yang perlu kita perhatikan saat kita menyampaikan SPT, baik penyampaian SPT normal maupun SPT pembetulan tadi dan melakukan e-form tadi. Ada step yaitu untuk mengunggah lampiran. Ya, mengunggah lampiran ini sangat penting karena ada permintaan nanti. Yaitu berupa apa? Yang wajib itu berupa neraca dan laba rugi, ini wajib untuk yang PPh badan ya, PPh badan. Kemudian misalnya ada dia biaya promosi, biaya iklan dia kalau ada ya. Kalau ada.
Kalau Kalau ada, duanya wajib nih Mas Gi ya? Dua neraca wajib. laba rugi. Kalau yang ada itu apa aja? misalnya ada biaya promosi, biaya iklan, dia wajib melampirkan daftar nominatif biaya promosi, biaya iklan. promosinya. Kalau ada biaya natura kenikmatan, dia wajib melampirkan daftar Daftarnya. nominatif untuk natura dan atau kenikmatan. Kalau ada transaksi afiliasi, transaksi hubungan istimewa, dia wajib menyampaikan tipidoknya seperti apa. Kalau nggak disampaikan gimana? Kalau tidak disampaikan, kawan pajak semua, istilahnya ini menyatakan harusnya dilampirkan, khawatirnya nanti SPT-nya dianggap tidak lengkap, Tidak lengkap. atau mungkin nanti dianggap lengkap, tapi pada saat pemeriksaan, misalnya ada biaya promosi tidak dilampirkan daftar nominatifnya, nanti DAP6 tadi bisa dikoreksi oleh Dikoreksi pemeriksa. malah tidak bisa dibiayakan. Tidak bisa ya? dibiayakan, kan Oh. kasihan kepada wajib pajak. Iya, Maka iya, dengan iya. ini kita kasih tahu, tolong isi SPT-nya secara benar, jelas, dan lengkap tadi. Nah, seperti itu kawan pajak pesannya ya. Jangan sampai SPT pembetulan malah jadi nanti malah merugikan. Oke, ternyata nggak sulit ya Pak Gi ya. Oke, Pak Gi, tadi kan Pak Gi menyampaikan ya, kondisi pertama adalah terkait pembetulan SPT tahunan yang masih ada pajak yang harus dibayar. Kira-kira kan itu kan masih ada pajak yang harus dibayar tuh. Ada nggak konsekuensinya? Nah, yang wajib pajak pasti nanya gitu nih. Apa nih sanksi? Jangan-jangan. Iya. Gimana Pak Gi? Baik, terkait pembetulan SPT tadi, apakah akan menimbulkan sanksi atau tidak, mungkin seperti itu ya. Yang perlu kita jelaskan kawan pajak semua, jadi kalau untuk sanksi denda pasal 7 terkait keterlambatan penyampaian SPT itu sudah tidak dikenakan lagi. Baik. Ya, sudah tidak dikenakan lagi. Berikutnya apa? Sanksinya kalau misalnya tadi pembetulan SPT menyatakan utang pajak menjadi lebih besar, sehingga statusnya ada menjadi kurang bayar seperti itu, maka akan ada sanksi. Sanksinya itu dari suku bunga acuan plus aplik faktor 5% dibagi 12 dikalikan dengan jumlah bulannya kalikan dengan jumlah pajaknya. Ini mungkin perlu kita sampaikan kawan pajak semua, di sini juga sudah banyak perubahan dibandingkan dengan ketentuan di sebelum Undang-Undang Jika. Sebelumnya ada 2% Mas per bulan. Kemudian tidak ada batas waktu 24 bulan. Oke. Kalau untuk yang sekarang bunganya hampir pasti di bawah 2%. Ya. Kemudian ada jangka waktu maksimal 24 bulan. Lebih ringan, lebih berkeadilan buat wajib pajak nih ya. Betul sekali. Baik Pak Gi, tadi kita di atas itu masih membahas tentang pembetulan apabila belum dilakukan pemeriksaan. Kalau udah dilakukan pemeriksaan ini kan pertanyaan nih jadinya. Ya. Gimana tuh Mas Gi? Baik, tadi memang syarat di depan kita sampaikan bahwa syarat wajib pajak bisa melakukan pembetulan SPT sebenarnya bukan hanya SPT badan ya Mas, ini seluruh SPT sebenarnya ya. PT-OP bisa, PT badan bisa, SPT masa bisa, dan seterusnya. Syaratnya adalah DJP belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Nah, bagaimana kalau dia sudah diperiksa nih, tapi dia merasa bahwa SPT yang dia sampaikan kemarin sebelumnya itu ada tidak benar ataupun istilahnya ada kekeliruan, maka di ketentuan di Undang-Undang Perpajakan kita atas hal tersebut itu masih difasilitasi. Masih bisa. Tetapi namanya bukan pembetulan kawan pajak, ya, namanya adalah pengungkapan tidak benaran pengisian SPT. Iya, bukan pembetulan lagi, tapi mirip, tapi agak berbeda. Ini namanya pengungkapan tidak benaran pengisian SPT. Caranya seperti apa? Caranya yang pertama harus melunasi dulu pajak yang kurang dibayarnya berapa, kemudian dia bayar sendiri nih sanksi administrasinya. Kalau tadi yang pembetulan kita nunggu dari DJP menerbitkan surat tagihan pajak baru kita bayar. STP. Nah, kalau di sini kita harus bayar sendiri, bayar sendiri. Karena kita ya tahu. Karena kita tahu kan pengungkapan tidak benaran sendiri seperti itu. Jadi suku bunga acuan plus aplik faktor 10%. Aplik faktor itu semacam derajat kesalahan gitu Mas, dibagi dengan 12 baru kali jumlah bulannya kali nilai pembayarannya seperti itu. Nah, ini juga sudah jauh berkurang dengan sanksi sebelumnya. Sebelum Undang-Undang Jika itu kan kenaikan Mas sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar. Seperti itu. Kemudian juga harus menyampaikan laporan tersendiri pengungkapan tidak benar pengisian SPT. Tetapi untuk yang ini Mas baru bisa dilakukan secara manual.
Nah, jadi Nanti manual ya. pada saat Kortek nanti Mas, mulai insya Allah mudah-mudahan Juli ya, mudah-mudahan nanti ini sudah bisa dilakukan secara elektronik. Tapi kita masih menunggu kapan Kita Kortek masih muncul menunggu, ya. ya. Untuk saat ini, ingat teman-teman, walaupun SPT-nya itu dilaporkan secara ini, tapi pengungkapannya itu secara manual ya, masih ya. Baik, kawan pajak semuanya, enaknya kita langsung aja beranjak ini ke pertanyaan dari kawan-kawan pajak yang sudah bergabung di IG Live kita pada hari ini. Dari Bunda Rizky Ayesa, kalau lupa upload laporan yang ditanda tangan dan cap perusahaan, harus pembetulan atau bagaimana Pak? Monggo Mas Gi. Baik, terima kasih dari Bunda Rizky Ayesa. Ini kalau lupa upload laporan yang ditanda tangan, jadi mungkin dia lupa untuk menandatangani SPT-nya, seperti itu ya, SPT. Ini perlu kita rinci dulu, apakah SPT-nya kertas ataupun secara elektronik. Baik. Kalau secara kertas memang kita harus tanda tangan sendiri, mungkin pakai cap sendiri, sehingga kita harus memang bisa melakukan pembetulan secara kertas. Tetapi kalau sudah secara elektronik, ya kita ketahui untuk elektronik tadi, dari awal sudah ada sertifikat elektronik dan seterusnya, maka SPT yang kita sampaikan tadi, walaupun kita tidak tanda tangan seperti ini ya, kita sudah dianggap ditandatangani secara elektronik dan sudah sah seperti itu. Itu enaknya elektronik. Jadi ya? tidak perlu untuk pembetulan. Betul. Bu Bunda Rizky ini. Mudah-mudahan yang dimaksud adalah SPT Mudah-mudahan itu elektronik ya. Karena Seperti mayoritas sebetulnya perusahaan sekarang itu sudah elektronik ya. betul. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pak, kalau SPT yang salah di 2 atau 3 tahun yang lalu, apa boleh dilakukan pembetulan? Terima kasih. Baik. Gimana Mas Gi? Pak Yolan Dalaus. Yolanda. Iya, Yolanda. Kalau SPT salah di 2-3 tahun yang lalu, apakah boleh? Ya, tadi kita sampaikan bahwa tadi syaratnya bahwa DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Kita lihat dulu apakah SPT yang mau kita betulkan tadi sudah diperiksa atau belum. Kalau sudah diperiksa, otomatis kita tidak bisa melakukan pembetulan. Biasanya apa? Pengungkapan tidak benaran pengisian SPT. Kemudian kita lihat status SPT-nya. Oke. Kalau statusnya SPT-nya adalah lebih rugi ataupun lebih bayar, 2-3 tahun nggak masalah. Yang penting bukan tahun keempat tadi kan ya, itu masih betul. bisa. Tadi Apalagi kita sudah kalau bahas. kurang bayar. Kalau kurang bayar justru tidak ada batasnya lagi seperti itu. Ya, berarti masih ada kemungkinan nih, tinggal Kemungkinan harus besar masih boleh. dipastikan nih sudah pernah menerima spam atau belum nih Iya, pemeriksaan sudah nih. diperiksa atau belum, itu aja sih Iya, sepertinya. iya. Oke, pertanyaan ketiga dari Fitribul dan Dina RD21. Iya. Apakah ada batas pembetulan SPT? Ya, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir mesti. Ya, mungkin karena masih keterbatasan waktu kita batasi aja sampai sini. Iya. Nanti masih akan ada sesi-sesi berikutnya. Iya. Dan juga ada teman-teman di KPP juga yang siap menjawab. Iya, baik. Ini dari @fitribul @dina RD21. Apakah ada batas waktu pembetulan SPT? Baik, perlu sampaikan bahwa di sini SPT tidak hanya SPT badan tadi ya. Bisa SPT OP, bisa SPT masa PPN 21, 23 ataupun unifikasi seperti itu. Itu semua SPT. Ini berlaku ketentuan ini. Apakah ada batas waktu pembetulan? Jawabannya adalah kita lihat dulu ya, apakah status SPT-nya tadi apa. Kalau rugi atau lebih bayar, maka kita ada batas waktu 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Kalau statusnya nanti mengakibatkan kurang bayar ataupun nihil, tidak ada batas waktunya. Sepanjang Belum diperiksa. DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Itu aja. Kata kuncinya tetap Itu. ada di situ. Ya, baik. Kawan pajak semuanya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi Tax Live episode 131 hari ini. Semoga sedikit yang kami sampaikan pada sore kali ini bisa menambah wawasan dan keterampilan kawan pajak semuanya. Terima kasih kawan pajak yang sudah bergabung di acara Tax Live pada sore hari ini. Kemudian juga ada teman-teman, mungkin teman-teman media, juga pada panitia yang sudah membantu Tax Live pada hari ini. Akhir kata, begadang boleh saja kalau dukung timnas nanti malam. Cakep. Akhir kata, sampai jumpa. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Mas Gi undur diri. Sampai jumpa di Tax Live episode berikutnya. Terima kasih atas kehadiran kawan pajak semuanya. Pajak kuat, APBN sehat.